bayangin ya, kamu capek-capek bikin makanan, terus di lab malah dibakar sampai jadi abu. Kok bisa ya? Dan yang lebih aneh, kita jadi tahu kandungan gizinya loh. Halo teman-teman, aku Salani Maulidia Pradini dengan NIM 4444240078 dari kelas 4A. Di sini aku akan membahas analisis kadar abu dan mineral dengan cara yang gak bikin ngantuk. Yuk kita bahas. Jadi gini, kadar abu itu adalah sisa dari makanan setelah dibakar habis. Menurut Fatriana et al. 2018, kadar abu merupakan hasil pembakaran sudah tidak memiliki nilai kalor dan tidak lagi mengandung unsur karbon. Pas dibakar, komponen kayak karbohidrat, protein, dan lemak itu bakal hancur dan menguap. Nah, yang gak ikut hilang itu adalah mineral. Makanya yang tersisa cuma abu yang isinya kayak kalsium, zat besi, dan magnesium. Kenapa mineral gak hilang? Karena mineral itu termasuk zat anorganik, jadi lebih tahan terhadap suhu tinggi. Berbeda dengan zat organik yang gampang terurai saat dipanaskan. Jadi dari abu itu kita bisa memperkirakan total mineral dalam bahan pangan. Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih cara buat dapetin abu itu? Dalam analisis kadar abu, sebenarnya ada dua metode yang biasa digunakan, yaitu pengabuan kering dan pengabuan basah. Tapi di video ini kita fokus metode pengabuan kering. Metode ini paling sering dipakai karena lebih sederhana dan gak butuh banyak bahan kimia. Jadi si bahan pangannya ini kita panggang dalam suhu ekstrim, sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius loh. Jadi teman-teman bayangin ya, tempat buat pembakarannya ini tuh oven, tapi versi yang lebih sadisnya, bukan buat kue, tapi untuk membakar semua zat organik. Tapi suhu ini juga nggak boleh sembarangan loh, karena kalau terlalu tinggi, beberapa mineral bisa ikut menguap. Makanya suhu harus dikontrol supaya hasilnya tetap akurat. Dan prosesnya juga nggak bisa buru-buru, harus sampai semua zat organik benar-benar habis. Nah, sebagai perbandingan, metode pengabuan basah biasanya menggunakan bahan kimia untuk menghancurkan zat organik. Tapi karena lebih rumit, metode kering yang lebih sering dipakai untuk analisis sederhana. Akhirnya, yang tersisa cuma abu alias mineralnya. Jadi, gimana sih prosedurnya? Stepnya gampang banget teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman harus timbang sampel terlebih dahulu. Kedua, setelah sampel telah ditimbang, itu dimasukkan ke cawan yang sudah konstan. Artinya, cawan tersebut sudah dipanaskan dan ditimbang berulang kali sampai beratnya stabil. Biasanya sih berat angkanya di luar belakang koma itu sudah sama. Setelah itu, sampel yang sudah ditimbang tadi biasanya dipijarkan terlebih dahulu di atas kompor atau pemanas. Setelah dibakar atau dipijarkan sampai berubah menjadi arang dan sudah tidak ada asap-asapnya lagi, itu dibakar di tanur selama 5-6 jam dalam suhu 500-600 derajat Celcius. Setelah 5-6 jam, suhu akan menurun secara perlahan-lahan sampai 100 derajat, itu baru boleh dikeluarkan oleh teman-teman. Setelah itu didinginkan di desikator. Kenapa harus dinginin di desikator? Supaya abu nggak menyerap uap dari air dari udara, karena bisa bikin hasil penimbangan jadi nggak akurat. Setelah itu ditimbang lagi deh. Kalau beratnya udah stabil, berarti udah selesai. Prosedur ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Asmarawati et al. Tahun 2020. Jadi untuk rumusnya, kadar abu dalam bentuk persen sama dengan berat cawan plus abu dikurangin berat cawan kosong dibagi dengan berat sampel, habis itu dikali 100%. Nah, di lab yang kita timbang itu biasanya cawan plus abunya. Jadi harus kita kurangin dulu sama berat cawan kosong yang konstan awal, baru dapat abu sebenarnya. Tapi ini tetap sama sih, berat abu dibandingin sama berat sampel, lalu dikali dengan 100%. Biar makin kebayang nih ya, kita coba contohnya ya. Misal kita punya sampel 5 gram. Setelah dibakar, berat cawan plus abu adalah 30,25 gram dan berat cawan kosong 30 gram. Berarti berat abunya sebesar 0,25 gram. Jadi kadar abunya 0,25 dibagi 5 dikali 100% sama dengan 5%. Artinya dalam sampel itu ada sekitar 5% kandungan mineral.
Contoh dari penelitian nyatanya nih teman-teman, pada tepung terigu, kadar abu yang dihasilkan itu bisa berbeda-beda. Menurut Pangestuti dan Dermawan tahun 2021, dari sampel sebanyak 3 gram tepung terigu, didapatkan hasil pada sampel A yaitu 0,46%, sampel B 0,58%, sampel C 0,57%, dan sampel D 0,63%. Ini nunjukin kalau bahan yang sama bisa punya kadar mineral yang berbeda-beda. Contoh lain dari bahan yang lebih kaya mineral adalah daun kelor. Menurut Maidi et al. Tahun 2022, kadar abu daun kelor bisa mencapai sekitar 13,565%, bahkan pada daun kelor kering bisa meningkat sampai 14-16%. Hal ini terjadi karena selama pengeringan, kadar air berkurang sehingga mineral menjadi lebih terkonsentrasi. Daun kelor juga mengandung berbagai mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, dan zat besi. Jadi dari sini kelihatan banget ya, setiap bahan pangan punya kandungan mineral yang berbeda tergantung jenis dan pengolahannya. Nah, sekarang kita akan masuk kelebihan dan kekurangan dari metode pengabuhan kering. Pertama, kelebihan metode pengabuhan kering adalah metodenya lebih sederhana dan mudah diterapkan di laboratorium. Menurut Ranatuhit et al. Tahun 2025, metode ini juga relatif berbiaya rendah, jadi cocok untuk analisis dasar. Yang kedua, selain itu, metode ini tidak memerlukan banyak bahan kimia, sehingga lebih praktis dan minim resiko dari penggunaan reagen. Yang ketiga, hasilnya juga cukup akurat untuk menentukan total mineral dalam bahan pangan. Tapi ada kekurangannya juga nih teman-teman. Yang pertama, ada kemungkinan kehilangan beberapa mineral yang bersifat volatil, misalnya klorida, merkuri, dan seng bisa menguap pada suhu tinggi. Hal ini juga dijelaskan oleh Lestari dan Said tahun 2023 bahwa suhu tinggi pada proses pengabuhan dapat menyebabkan hilangnya unsur mineral tertentu. Yang kedua, selain itu metode ini hanya menunjukkan total kadar abu, bukan jenis mineralnya secara spesifik. Jadi kita tahu jumlah mineralnya, tapi nggak tahu nih detail komponennya satu persatu. Yang terakhir, dan prosesnya juga cenderung memakan waktu yang cukup lama. Seperti yang aku jelasin di awal, proses ini memakan waktu 5-6 jam. Karena kita harus nunggu semua zat organik benar-benar habis terbakar. Jadi, walaupun terlihat sederhana, tetap butuh ketelitian tinggi supaya hasilnya akurat. Jadi, walaupun kelihatannya cuma membakar makanan, sebenarnya ini adalah cara sederhana untuk memahami kandungan mineral di dalamnya. Dari sesuatu yang kelihatannya nggak penting kayak abu, ternyata bisa kita dapat informasi yang penting banget tentang kualitas bahan pangan. Dan disinilah serunya ilmu pangan. Hal kecil bisa menjadi lebih besar. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman paham tentang analisis kadar abu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.